apakah akan merubah hasil atau tidak? Begini, rumusnya begini. Ayo, curang, oke curang, berapa TPS? TPS mana saja? Dibuka semua. Bahkan saya berani mengatakan, semua yang diindikasikan TPS curang, ambil. Untuk siapa? Untuk 01, ambil. Untuk 03, ambil. I guarantee you tidak akan merubah hasil. 20 Oktober, Pak Prabowo tetap dilantik. Jadi sekarang kita rakyat sedang dipertontonkan oleh para intelektual yang sebenarnya tahu bahwa 20 Oktober itu berakhir kekuasaan Presiden Jokowi. Dan pemerintah tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Dan pada waktu itu, sekarang begini. Saya udah lihat total semua kecurangan itu nggak sampai dari 2000 TPS. Sekarang saya bilang ada 8.231 TPS curang, itu baru mengurangi angka dari 58% ke 57 hasil quick count sementara, atau 77% hasil real count. Ya. Dan itu nggak mengurangi sama sekali. Artinya dibutuhkan, dan itu asumsinya 8.231 TPS curang semua, dan Pak Prabowo itu kosong semua. Misalnya Pak Ganjar kosong semua, misalnya semua itu untuk Pak Anies, baru merubah 1%. Angka Pak Anies naik, Pak Ganjar tetap, dan Pak Prabowo turun. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kita begini supaya anak-anak mahasiswa yang muda-muda ini bisa belajar berdemokrasi. Hak angket silahkan, akan merubah semua struktur yang ada di dalam. Nggak ada masalah buat hak angket, silahkan. Karena hak angket itu ketika diteliti semua bukan hanya meneliti presiden. Jangan lupa. Yang pertama kali menyampaikan ini adalah Pak Ganjar. Kenapa? Karena dia kecewa. Dia kecewa angkanya tidak sesuai dengan prediksinya. Tapi jangan lupa juga, asal muasal ini semua adalah ketika Ibu Puan mau ambil Gibran. Mas Gibran nggak mau. Yang kedua, Pak Ahmad Ali dari Anies juga, dan Pak Anies udah ketemu sama Gibran. Gibran gak mau. Oh jadi masalahnya di Gibran ini ya? Akhirnya, sebentar. Akhirnya, setelah Pak Ganjar ketemu dengan Gibran gak mau. Dalam lari pagi, dalam sidang, dalam pertemuan, Pak Anies juga gak mau. Akhirnya Mas Gibran mau dengan Pak Prabowo. Dan kemudian diadakanlah pemilu. Dan ternyata rakyat menang. Beberapa pemilu yang diindikasi curang, diulangi tetap menang. Jadi teman-teman, kita ini dipertontonkan oleh para ahli, para komentator yang sebenarnya tahu ujungnya. Cuman biar kelihatan berjuang sampai akhir, gitu loh. Itu kelihatan gitu loh. Saya tahu Bung Saganda, Bung Gus Islah bakal jawab sedikit. Tapi jelaskan dulu soal pemungutan suara ulang yang curang. Karena setahu saya pemungutan suara ulang tidak karena faktor kecurangan. Jadi beliau salah nih. Pemungutan suara ulang karena dideteksi ada pilihan ganda. Terjadilah PSU. Di sana saja beliau sudah salah, apalagi yang lain. Oke, nanti kita akan bahas lepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Masih bersama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Tadi ada perdebatan yang belum selesai antara Bung Ferry dengan Babe Haikal. Bung Ferry katakan tadi salah datanya Bung Babe Haikal. Bagaimana salah? Saya belum bicara data. Beliau kan mengatakan pemungutan suara ulang terjadi untuk kecurangan. Saya benahi, menurut ketentuan PSU bukan bicara soal kecurangan, tapi ada kealpan administrasi pemungutan berganda. Satu orang memilih misalnya 2 kali, atau data yang salah, lalu dilakukan PSU. Jadi penjelasan beliau yang salah. Oke, kalau itu saya terima ya. Berarti bukan bilang tadi Babe nggak ngerti. Kecurangan itu sudah iya, artinya Babe tidak ngerti itu bukan soal kecurangan PSU itu. Iya, artinya gini, ditarakan, ditemukan kecurangan, kemudian dilakukan pemilu ulang, pemungutan dan suara akhirnya ulang tetap menang. Di Madura juga terjadi kecurangan, kemudian diadakan ulang, ternyata tetap menang. Artinya gini deh, oke, saya udah bilang, saya udah kasih yang Tarakan ambil. Yang Madura ambil. Beb. Artinya gini, nggak akan merubah Perstilahannya saja salah. Nggak akan merubah hasil, Bang. Iya, nanti jadi gini aja, kalau udah tahu nggak akan merubah hasil, antara Pak Anies dan Pak Ganjar, siapa yang lebih dulu mengucapkan selamat, maka dia yang akan selamat. Gitu aja. Ancam. Saya mau menjelaskan. Maksudnya gimana? Dia akan selamat. Ya
Kalau nggak ngucapin selamat, nggak selamat. Selamat, Anda menang. Sudah sih. Oh iya. Gawat Mbak Beni. Iya, ini saya menggunakan bahasa yang sederhana biar gampang diterima. Teman-teman, para elit, para ketum partai semua udah tahu bahwa siapa yang akan dilantik. Mau bagaimanapun caranya ya. Mau bawa ke MK, bawalah. Pak Usman katanya misalnya orang bilang nggak ada dulu, tidak apa-apa. Tidak diikutsertakan, tidak apa-apa. Bawalah ke MK. Mau diadakan pemazulan silahkan. Mau diadakan angket silahkan. Mau diadakan apapun silahkan. Karena pemerintah ini tidak boleh kosong dan 20 Oktober itu berhenti Presiden Jokowi berdasarkan undang-undang. Karena itu mesti ada yang dilantik. Ya kan nggak mungkin yang dilantik Pak Anies dan nggak mungkin yang dilantik Pak Ganjar. Yang pasti dilantik adalah Pak Prabowo. Karena itu saya katakan, ayolah berjiwa besarlah, berjiwa besarlah. Ucapkan siapa lebih dulu. Selamat Pak Prabowo. Anda pemenangnya. Kalau tidak, Kalau tidak berarti Anda akan dicap sebagai orang yang tidak siap dalam demokrasi. Anda akan dicap sebagai orang pecundang yang selama 5 tahun akan menjadi bulan-bulanan orang yang tidak mengakui kekalahannya. Itu Tapi ya. tetap selamat tapi ya. Selamat. Tetap selamat. Enggak, Itu yang maksudnya tidak selamat dari mulut netizen. Gitu ya. jangan sampai kalau nggak ngucapin selamat sebelum hasil ujung rekap itu ya 20 Maret itu dianggap nanti nggak akan selamat gitu. Enggak kan? Enggak gitu. Itu ada pakar komunikasi. kembali di Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Tadi saya belum menyampaikan informasi-informasi dari rekan saya ini. Ia adalah aktor film yang kemudian langsung muncul luar biasa. Bung Ferry Amsari. Bung Ferry aktor film saya sebutnya sekarang. Dirty Vote. Tapi sekarang percuma teriak curang-curang nggak akan berubah juga. Dan udahlah ini curang-curang istilah orang yang kalah aja. Anda setuju dengan itu? Karena kalau film itu berbasis riset ya, semuanya riset. Tapi terpilih untuk ditampilkan dalam film. Hanya yang potensial tidak bisa diganggu-gugat saja yang diinput dalam film. Itu sebabnya seluruh data di film itu sampai hari ini, entah besok pagi, tidak ada yang mengkritik dan melaporkannya. Siapa yang menuduh fitnah, tidak pernah menyebutkan fitnahnya di bagian mana. Yang mengatakan ini segala macam, tidak pernah juga bisa mampu menuduh film itu. Film itu tidak diperuntukkan untuk mendegradasi suara orang. Kalau enggak kami buat jauh-jauh hari dan muncul jauh-jauh hari. Film ini mau mendidik politik kepemiluan kita untuk bicara dua hal. Satu, bahwa kecurangan terjadi dan terjadi dalam satu putaran dan 50% terbukti. Data film itu mengatakan sampai hari ini. Kedua, siapa pelaku kecurangannya. Dan kami langsung tunjuk hidung, aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Saya nanti akan bicara kecurangan, Mas Aiman. Saya mau mengungkapkan dua teori yang janggal terjadi dalam pemilu 2024 dan nanti bicara data-data dan silahkan kategorikan ini sebagai kecurangan atau tidak. Kejanggalan pertama, bahwa tidak lumrah dalam sistem presidensial. Ada seorang presiden yang memiliki partai mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya. Tidak lumrah. Terjadi kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, luluh lantaklah teori soal kotel efek yang tidak pernah terlanggar selama ini. Bahwa teori kotel efek itu efek ekor jas. Jas yang dimaksud itu jas tuxedo. Ekornya dua sama. Maksudnya adalah kalau ada partai yang menyokong seorang presiden, maka dua suara yang dikumpulkannya itu rata-rata, sama. Dalam pemilu kali ini, ada kejanggalan. Ada partai yang menang pileg, tetapi calonnya kalah. Lebih dari suaranya, 2% lebih. Ada calon presiden yang menang, tapi partainya kalah. Bahkan tidak memperoleh bahkan 0,5% dari angka yang dia peroleh. 58% sekian, 25% pun tidak partainya. Itu janggal sekali. Terjadi. Apakah ini
Salah satu secara teori bahwa kejanggalan ini terjadi karena ada masalah serius, mari kita lihat satu-satu. Dan data ini sudah pernah kami tampilkan di Komisi 2. B, boleh dilihat di Komisi 2. Apa salah satu datanya untuk menjelaskan telah terjadi kecurangan yang disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif. Kita mulai dari terstruktur. Maksudnya kecurangan itu melibatkan penyelenggara negara atau penyelenggara pemilu. Contoh misalnya dalam sebuah sidang di Komisi 2, masyarakat sipil hadir membawa alat bukti, jumlahnya 38 alat bukti, yang bicara soal kecurangan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Wasit, ini ada profesor komunikasi politik sekaligus pakar sepak bola. Wasitnya bermasalah. Apa datanya? Kami membawa screenshot dan juga rekaman serta video perintah KPU RI kepada seluruh KPU di daerah untuk melakukan kecurangan pemilu. Ditampilkan di Komisi 2 secara terbuka, lalu begitu tampil pembicaraan soal perintah melakukan kecurangan itu, Komisi 2 selalu begitu ya, langsung menutup sidang, menyatakan sidang tertutup, mengusir wartawan. Sampai hari ini videonya masih ada di YouTube. Penyelenggara. 38 bukti. Video, rekaman, dan tangkapan layar. Bagi saya, kecurangan pengaturan skor dalam sepak bola di Italia tidak perlu membuktikan apakah skor itu murni kehebatan pemain atau tidak. Tidak perlu. Yang dibuktikan apakah wasit terlibat, klub terlibat, pemain terlibat, dan lain-lainnya terlibat sebelum pertandingan. Karena pengaturan skornya di sana. Sama juga dalam kecurangan pemilu saat ini. Sebagaimana penelitian kami dan kami jelaskan di film, bahwa tidak perlu lagi bicara C hasil dan lain-lain, karena skenario Presiden Jokowi memastikan satu putaran dengan di atas 50% lebih kemenangan. Bagaimana kebijakan itu sudah dijelaskan dalam film. Menarik bahkan. Tidak dibantah sampai sekarang bahkan. Ada alat buktinya bahkan yang bicara soal bagaimana peran penjabat gubernur memastikan dukungan itu. Kalau sudah dilangsungkan bahkan dengan menggunakan relasi kekuasaan nepotisme di pengadilan untuk kemudian proses kecurangan ini bisa dilangsungkan, ini sudah sistemik jauh hari. Apakah ini berdampak luas, strategis, dan penting? Iyalah, ini pemilu, tempat kekuasaan dinobatkan. Kalau syarat ini sudah terpenuhi, terpenuhi angket. Tinggal soal keberanian saja. Mampukah penjelasan Prof. Effendi Ghazali menimbulkan keberanian kepada partai politik? Bergantung sekali kepada partai politiknya. Bukan kepada kebenaran yang disampaikan Prof. Effendi Ghazali. Karena partai juga tahu ini. Apalagi syaratnya mudah sekali. Syaratnya cuma minimal 2 fraksi, bahasa undang-undangnya sudah disampaikan, lebih dari 1 fraksi. Ya. 25 tanda tangan itu usul. Usul saja tidak berani, bagaimana kemudian pansel hak angket bisa muncul? Bagi saya, kalau ini jalan, saya yakin Prof. Effendi dan teman-teman pemantau pemilu, termasuk lembaga saya, kami akan saksikan kepada publik via hak angket apa saja yang sedang terjadi selama penyelenggaraan pemilu kita. Jadi tujuannya itu bukan untuk mengubah hasil, karena tidak akan Tunggu, mungkin belum mengubah sampai hasil. ke sana. Belum sampai. Karena berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar, pasal 79, 199, dari Undang-Undang MD 3, ini tidak soal KPU. Ini soal keterlibatan sekali lagi Presiden. Kalau kemudian terkuak kecurangan dalam forum penting bernama hak angket itu, yang bukan tidak mungkin kita mengetahui kenapa pemilu kita dilangsungkan sangat buruk,
ya soal hasil bisa menyertai bukti-bukti ini di Mahkamah Konstitusi. Saya mau mengatakan, tadi Prof. Effendi sudah menyinggung, soal Sirekap yang menggemaskan lagi gemoy itu. Misalnya, kenapa buat sistem seperti itu dan orang masih mempertahankan bahwa KPU sebagai penyelenggara benar secara administrasi, itu aneh betul. Sebab kenapa? Satu TPS itu maksimum surat suara 300, Bang Ade. Cadangan 6. Lalu ada sistem yang mestinya kalau ada angka 600 masuk, 700 masuk, dia harus menolak otomatis itu. Iya. Langsung ditolak. Sistem yang sederhana saja. Ini saya mau ceritakan sistem yang dibuat Bang Hadar Nafis Gumai dalam Jaga Suara 2024. Apabila ada yang melapor ternyata salah mengirimkan data laporan, otomatis tertolak. Tapi itu kan di Sirekap Saya begini. mau jelaskan, Bang. Saya harus adil juga begini, saya harus setengah-tengah. Itu kan bicara soal, oke, ada kenapa nggak di set buffer penyangga begitu ya? Yes. Katakanlah misalnya satu TPS nggak boleh lebih dari 300. Ini bisa ada yang 8.000 bahkan ada yang jutaan. Kenapa sistem itu tidak dibuat sejak awal? Tapi kan begini, ini yang disampaikan oleh KPU dan juga Bawaslu misalnya, bahwa semua itu Sirekap hanya bicara soal bagaimana mengawal, tapi semua akan mengacu pada C hasil. Jadi nggak usah khawatir, Sirekap nggak usah dilihat, C hasil nanti yang dijadikan Mas patokan. Aiman, kita harus adili KPU. Betul, penghitungan manual berjenjang adalah data inti. Tapi Sirekap ada pengawal inti. Kalau Sirekap tidak benar, bisa nggak ngawal yang inti ini? Saya mau kasih tahu, selain azas pemilu, KPU juga harus paham ada prinsip penyelenggaraan pemilu. Pasal 3 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Salah satu prinsipnya soal profesionalitas. Saya tanya ke Mas Aiman, Sirekap ini profesional nggak begini? Melanggar prinsip nggak? Banyak masalah bahkan diakui dan sempat dihentikan. Iya, diakuinya sekarang, tidak diuji coba sebelumnya. Secara terbuka. Saya mau katakan, apa alasan KPU menunda penghitungan manual berjenjang di daerah? Bukankah harus terbuka? Prinsip penyelenggaraan soal terbuka. Kalau prinsip dan azas dilanggar, apa namanya pemilu kita Tapi ini? saya bingung gini, kalau seandainya C hasilnya itu bisa kita akses kan, kita bisa cek sama-sama. Lalu ini kemudian juga menjadi alibi atau alasan gitu ya. Lalu di mana kekhawatirannya? Karena setiap C hasil bisa kita klik dan keluar hasilnya. Ya, nggak ada soal yang keluar itu. Makanya saya bilang C hasil tidak penting lagi kalau proses bermasalah. Mas Aiman hebat seperti babe dalam bacaan sholatnya luar biasa panjang-panjang. Tapi kalau tidak wudhu, saya nggak nilai itu kualitas bacaannya. Wudhunya salah, Batal ngaku-ngaku sholat. Dalam hukum administrasi negara, hasil memang penting, tapi proses juga penting. Jadi aneh kalau orang mengatakan proses itu harus diabaikan. Sudahlah ngaku kalahlah wir. Bukan itu soalnya. Bukan itu soalnya. Bukan itu soalnya. Soal besarnya banyak suara orang tidak pasti. Padahal prinsipnya ini bicara berkepastian hukum. Jadi bagi saya, Mas Aiman, data kami akan menjelaskan tiap tahapan, peran presiden, berjenjang itu, apa struktur berjenjangnya presiden dalam kecurangan, presiden sudah menyatakan cawe-cawe, dan bahkan menggunakan data intelijen, ya. Kalau pakai kasus Dan itu harus dibuktikan, tidak bisa kemudian disampaikan saja. Nggak perlu dibuktikan, pelaku mengaku. Oh iya, tapi apakah digunakan untuk pemilu atau tidak kan itu harus dibuktikan. Kita tidak bisa menuding begitu saja. Gampang membuktikan. Makanya saya jelaskan peran struktural presiden. Presiden sudah ngaku cawe-cawe menggunakan data intelijen terkait dapur partai. Lalu diikuti oleh para pembantunya berbasis pasal 17 dan pasal 17 Undang-Undang Kementerian.
Siapa itu para pembantunya? Menteri dan wakil menteri. Dalam film kami ungkapkan video keterlibatan mereka. Penjabat gubernur juga terlibat. Bahkan presiden melanggar ketentuan soal evaluasi penjabat gubernur per 6 bulan. Presiden yang mengatakan, saya yang akan evaluasi tiap hari. Ada data penjabat-penjabat ini menyampaikan ke banyak pihak bahwa Anda harus pilih 02. Pelakunya bukan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Karena dia yang punya kekuasaan. Lalu, satuan pemerintah terendah kepala desa. Datanya 81 juta suara DPT yang mereka kuasai. Mengaku mendukung karena terancam oleh berbagai aparat. Ada datanya juga. Di film disampaikan, kepala desa mengeluarkan suara betapa mereka diteror. Jadi Gini. Ya. Boleh ya? belum puas ini. Sedikit lagi, silakan. Belum puas? Belum puas. Izinkan memuaskan diri. Jadi data struktural itu jelas, terbuka, bisa dilihat. Bahkan menurut saya Presiden Jokowi tidak malu-malu lagi menunjukkan keterlibatan. Saya tidak menyalahkan Pak Prabowo yang berkampanye karena haknya berkampanye. Tapi Presiden menipu publik seluruhnya, mengatakan dia tidak berkampanye. Padahal dia sudah makan bersama calon presiden, mendukung secara terbuka. Sebab ketentuan pasal 1 angka 35, apa yang disebut dengan kampanye? Bentar, makan dengan calon Ya, presiden kan ini- belum tentu ini pakai mendukung pasalnya. juga. Ini Meskipun pakai- orang bisa punya persepsi yang Ini pakai berbeda-beda. pasalnya. Ini Dengan Menteri pas- Pertahanan Oh disebutkan tadi. bukan, itu kan hari kampanye. Pasal 1 angka 35 bilang kampanye itu tidak soal membicarakan visi misi program, tetapi juga citra diri. Membangun citra Pak Prabowo sambil makan bakso. Perlu dipahami Presiden, itu adalah ruang Walaupun kampanye. sebagai Menhan. Walaupun sebagai Menhan. Dia calon, coba saya tanya Mas Aiman, kapan Pak Prabowo jadi calon presiden dan kapan dia jadi Menhan? Ini Dua-duanya ada melekat. cerita. Wakil Presiden Hasyim Muzadi, beliau kenal sekali, kebetulan ingin menjenguk kawannya di penjara. Begitu beliau keluar, orang heboh. Lalu dia menetralisir dengan mengatakan, saya berkunjung atas nama teman. Pertanyaan besarnya, kapan beliau tidak jadi wakil presiden? Apakah gara-gara masuk penjara mengunjungi temannya, dia tidak lagi wakil presiden? Enggak. Seluruh alat kelengkapan negara yang menunjang wakil presiden tetap mendampingi beliau. Ke toilet saja, dia dapat fasilitas, dikawal itu. Cawapres waktu itu. Bukan cawapres. Ini Hasyim Muzadi contohnya. Oke. Jadi kapan Pak Prabowo jadi Menhan, kapan dia cawapres? Cawapres juga dapat fasilitas keamanan khusus loh oleh negara. Termasuk Pak Presiden. Jangan gara-gara makan bakso dia kehilangan sistem pertahanan untuk dia. Jadi ini fasilitas negara, dia tidak bisa mengatakan dia bukan lagi presiden. Untuk sementara itu, tidak bisa mungkin. Oleh karena itu ada ruang-ruang yang perlu dipahami. Saya pikir tiba-tiba setelah jalan-jalan sama Pak Prabowo, lalu beliau seenaknya mengumumkan, saya tidak ikut kampanye. Padahal sudah melakukan kampanye. Belum lagi soal kebijakan berkaitan gentong babi. Anggaran untuk gentong babi itu 440 triliun per 2023. Dinaikkan sedikit per 2024 dan difokuskan diguyur sebelum Februari. Dalam penelitian, tadi beliau sudah singgung, Robon juga menceritakan soal yang sama, bahwa politik gentong babi itu efektif merusak stabilitas publik dalam menentukan pilihan. Ini tidak fair. Oke, Dalam nanti kita akan lanjutkan. Saya tahu Bung Babi Haikal Hasan akan menyampaikan Padahal saya mau sesuatu. bicara soal MK nih, tapi ya sudah. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Tapi ini udah harus diberikan kesempatan juga karena apapun yang tadi Anda sampaikan harus dijawab juga supaya adil. Kita akan kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Kembali Rakyat Bersuara. Tadi panjang lebar disampaikan oleh aktor film Dirty Vote, Bung Ferry Amsari ya, yang membongkar hasil penelitian. Sebenarnya bukan film sih, lepatnya penelitian lah.
hasil Oke, cuma presentator tapi disebut aktor film Dirty Food. Ada hal yang ingin disampaikan oleh Bung Ya, Babe Haikal. Yang saya Babe. ingin sampaikan adalah pertama gini, sebenarnya ada ucapan terima kasih dari kami kepada film Dirty Food. Believe it or not, Dirty Food menambah jumlah persentase. Awalnya Presentasi apa, Pak Prabowo? Iya dong. Oh ya? Awalnya, Dari mana datanya tuh? Awalnya Itu nggak ada data penelitiannya, pasti itu. Enggak, beliau kan dari tadi berasumsi terus-terusan. Saya pakai data kan sudah jelaskan Oke. datanya, Be. Oke, beliau kan ada kecurigaan. Yang pertama, bahwa angka Ganjar tidak mungkin segitu karena partainya lebih tinggi. Itu teori Itu dalam teori ilmu satu yang pemilu. tadi dibilang. Teori dua, terus nggak mungkin dengan Gerindra sekian, Pak Prabowo sekian, itu semua itu adalah dugaan-dugaan saja. Bet, nama- Orang kalau udah cinta, dia akan milih tetap gitu loh. Pasti akan memilih Pak Prabowo, walaupun dari bagi-bagi partainya. Dan ada film Dirty Food itu justru menambah suara Pak Prabowo. Gini yang saya mau Gimana bilang logikanya? begini. Yang saya mau bilang begini, logikanya begini ya. Karena ini berlaku ya. Jangan lupa ya, saya jadi kagak enak nih, Bang. Saya tuh 1 bulan tuh 100 titik loh. 1 bulan. 100 titik. Ya. Dan saya mau nyampaikan Dulu Sandi Aga Uno lebih dari Babe, Ya, kalah ya. juga. Ya, Jadi bukan soal titik-titiknya. justru saya mau sampaikan gitu loh. Anda udah nonton, saya sendiri tidak menonton dari awal sampai akhir. Tapi yang saya mau sampaikan adalah karena Dirty Food suara meningkat. Kenapa? Karena rakyat muak. Ada kemuakan gitu loh. Lalu saya bertanya kepada mereka, muak sehingga semakin ditekan, semakin dicurigai, semakin dihina, semakin dicaci, justru makan gue bela. Lihat aja di Twitter, di Facebook, di Instagram, semua ucapan-ucapan itu ada. Gue udah nonton tuh Dirty Food, tadinya gue memilih 0 sekian, sekarang gara-gara nonton gue jadi nonton, akhirnya gue pilih 02. Banyak begitu. Yang saya mau bilang adalah sangat berbahaya bermain dengan asumsi. Kalau gini. Data Babe itu bukan data penelitian, itu Kalau- data medsos namanya. Oke, nggak masalah. Kalau ternyata itu betul, ya ajukan dengan benar pada waktu di hak angket aja sekalian gitu loh. Sampaikan gugatan itu ada tempatnya, bukan disebar luas ke masyarakat. Di YouTube dan diadakan pada waktu Minggu tenang. Gitu sehingga orang ada sesuatu nih gitu. Emang salah di Minggu Tenang? Ya, Apa tuh bunyi undang-undangnya? gini Bang. Sudahlah, tidak usah berdebat 75 kusir. hari Abang bicara kampanye kepada publik, kami tidak boleh hanya 1 hari di Minggu Tenang untuk didengarkan baik-baik. Kan aneh. Apa pasal undang-undang pemilu yang kami Begitu langgar? hebatnya Tidak ada promosi, yang dilanggar. Bang, begitu hebatnya promosi Dirty Food, tetapi justru kejadiannya mengecewakanmu. Kenapa? Karena ternyata justru Tidak. menambah suara. Tidak. Tidak ada survei yang menyatakan Pak Prabowo 58 kami nggak menjelaskan- ada. Ada 52 maksimum, 52,5, 53 maksimum. Begitu keluar Dirty Food, beng, bertambah 6%. Itu penelitian kami. Abang, Babe karena nggak nonton sih. Di film sudah dijelaskan, penelitian kami mengungkap hasil pemilu ini menurut rancang bangun Pak Presiden Jokowi dengan berbagai kecurangan dan penempatan kecurangan itu akan terjadi 1 putaran dan akan berlangsung 50% lebih. Sekarang Jadi gini ya. film itu terbukti. Oke. Jadi Babe, karena Babe tidak menonton, juga dijelaskan di film itu bagaimana kecurangan ini direkayasa sebrilian mungkin. Saya tidak bicara Pak Prabowo, tapi Presiden. Karena tangan Presidenlah yang bisa mengatur sedahsyat ini. Jadi bukan Pak Prabowo tidak dimanfaatkan Pak Jokowi. Saya yakin ada potensial dimanfaatkan. Tetapi angka Pak Prabowo sudah bisa kami yakini tidak sebesar itu. Kalau Babe mengatakan gara-gara film Dirty Food Salah ini satunya. ya, meningkat itu bohong karena tidak ada data. Tapi kami bisa buktikan gara-gara konvers tim 02 maka yang nonton film Dirty Food ini melejit. Itu terbukti, ada datanya. Ya, tapi tidak mempengaruhi. Iya, karena memang bukan itu tujuannya. Karena kecurangan itu akan tetap berlangsung 1 putaran dengan angka 50%. Sekarang sudah berapa viewersnya? Viewersnya mendekati 35 juta. Terima kasih B dan tim.
Dirty Mau vote berapa? 35 juta. Kita dari tadi diskusi soal demokrasi, bahwa demokrasi suara rakyat. Itu yang kita ngomongin suara rakyat. Mau berapa juta pun viewernya, dan ternyata rakyat telah menentukan pilihannya. Terus mau dibilang apa lagi? Artinya film bisa itu sama saya sekali ini tidak nggak? berpengaruh. Karena gini, Pak gini. Prabowo sebentar, sedikit satu sebentar. Ini Pak Prabowo tinggi nih. Saya mau bilang, ini Pak Prabowo nih. Ini Pak Prabowo. Rakyat mencintainya sekarang, ya. Ini kemudian ada orang nih, ada simpatisan, ada relawan, ada presiden, ada tim ses, ada TKN, ada semua yang menyokongnya. Ternyata di antara yang saya sebutkan tadi ada kesalahannya. Ya tidak mengurangi kewibawaannya beliau dong. Tangkap saja itu orang-orang yang mendukungnya tapi dengan cara yang salah. Tangkap saja silahkan. Mau angket boleh, mau apa boleh. Ini nggak akan mengurangi kewibawaan beliau. Nggak akan mengurangi. Jadi ya oke lah apapun yang kita usahakan hari ini. Sekali lagi, dirty vote maupun dirty hand, kata Pak Rocky, maupun dirty mind, ujung-ujungnya adalah rakyat telah memutuskan pilihannya dan terbanyak telah memutuskan kepada Pak Prabowo. Itu yang kita garis bawahi. Bagi saya, sebenarnya politik kita itu tidak akan bisa sempurna. Karena ini buatan manusia, konstitusi juga begitu. Founding fathers and mothers kita juga mengatakan pemilu yang dibicarakan dikembalikan oleh Babe Haikal itu juga sesuatu yang disebut revolusi groundwet yang harus diubah. Siapa yang hendak membantah Bung Karno soal konstitusi kita harus diubah. Dan ketika sudah diubah, dia juga bukanlah produk yang sempurna. Dia mau diperbaiki. Itu sebabnya perubahan kelima sudah ada rancangannya. Disimpan oleh Pak Amin Rais ketika itu. Itu perubahan jauh lebih baik. Bahkan memperkuat demokrasi. Yang tidak pernah kita lakukan memperbaiki adalah partai politik. Bahkan pilihan-pilihan konstitusional yang mestinya ada tidak kita pilih. Contoh, kalau kita punya hak memilih, tetapi yang punya hak untuk memecat adalah ketua partai. Ini tidak pernah jadi pilihan partai politik. Karena di Indonesia tidak pernah ada partai politik. Yang ada adalah perusahaan keluarga. Terima kasih Bung Egy, terima kasih juga para narasumber yang telah hadir pada malam hari ini di Rakyat Bersuara. Kita perlu banyak penyuruh kebaikan. Karena jangan sampai jurang ketidakadilan kian menganga. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih sudah menyaksikan Rakyat Bersuara. Salam untuk mahasiswa.